Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tapi kalau teman-teman muda baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau semua begitu, negara ini siapa yang urus? Tapi oke, itu pilihan mereka dan kita hargai saja. Toh, kalau satu yang pergi yang datang sendiri. Yang kedua, kaitannya dengan lapangan pekerjaan, nggak ada urusan lah. Mereka kalau bekerja, kerja aja di luar. Kita doakan mudah-mudahan mereka sadar 10 tahun balik lagi ke Indonesia. Jangan karena kita mau senang sendiri meninggalkan negara kita. Kenapa sih kita jangan kabur dulu? Salah satu penjelasannya adalah pemerintah mendengarkan suara rakyat loh. Salah satunya di sektor pendidikan, di mana pemerintah membangun merehabilitasi sekolah rakyat dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan secara gratis. Selain itu, dan yang paling terpenting adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua kalangan. Hashtag kabur aja dulu menjadi tren saat ini, dan salah satu alasannya ialah karena adanya ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial itu nyata, tidak semua orang punya start yang sama, masih banyak yang tertindas, yang tidak terdengar suaranya, yang bahkan tidak tahu harus berharap ke siapa. Dan di tengah ketimpangan itu wajar jika banyak yang ingin kabur, mencari tempat yang lebih adil, lebih layak. Tapi kalau semua yang peduli itu kabur, maka siapa yang akan membuka jalan bagi mereka yang tertindas ataupun tertinggal? Nasionalisme saat ini berarti berani untuk tetap tinggal, tetap bersuara, tetap memperjuangkan keadilan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang tidak bisa kabur. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, tetapi jangan kabur. Sesuai dengan hashtag kelompok kami, yaitu jangan kabur, ayo kita atur ulang, agar kesempatan itu bisa dirasakan oleh semua. Lapangan kerja yang sulit. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 itu sebesar 4,76%. Persentase ini lebih rendah dibandingkan Februari 2024 sebesar 4,82%. Hal positif ini juga karena adanya penambahan lapangan kerja baru bagi 3,6 juta orang di seluruh sektor ekonomi sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025. Menaker Yasarli juga menyampaikan di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kondisi lapangan kerja Indonesia tetap tangguh. Dan pemerintah juga terus memperkuat kerjasama antar kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta serikat pekerja dan buruh, dan berbagai mitra pembangunan untuk mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing angkatan kerja nasional. Dengan demikian, pemerintah terus berupaya aktif menciptakan dan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia. Hashtag jangan kabur, ayo kita atur. Oh, jadi ini yang mau kabur aja dulu itu karena pengen masa depan yang lebih baik. Hey teman-teman, padahal kalau misalnya teman-teman masih di Indonesia, stay di Indonesia, teman-teman juga masih punya peluang loh buat punya masa depan yang lebih baik tanpa harus kabur aja dulu. Kenapa harus kabur gitu aja sih? Kok kamu kayak mantan, kayak tiba-tiba langsung pergi gitu aja? Enggak, hei, kamu masih bisa stay di Indonesia. Ya kan? Dengan kamu stay di Indonesia, kamu masih bisa menikmati berbagai kehangatan yang ada di Indonesia loh teman-teman. Selain itu juga dengan teman-teman stay di Indonesia, teman-teman berarti sudah menunjukkan bahwa teman-teman ini cinta tanah air. Ya kan? Gak kayak mantan yang katanya cinta tapi juga ujung-ujungnya pergi gitu aja dengan alasan kayaknya aku lebih nyaman di sana. Padahal kan kenyamanan itu kita yang buat kan. Jadi bisa ya jangan pergi.
jangan kabur, tetap di Indonesia, oke? Nah, di Indonesia nanti teman-teman bangun karir di sini, bangun masa depan yang lebih baik sebagai bentuk cinta tanah air juga. Ya. Jangan kabur, oke? Alasan lainnya untuk kabur aja dulu adalah kualitas hidup menurun. Padahal dengan kabur, kualitas hidup yang baik juga belum tentu didapatkan. Saat ini, Indonesia memang masih menjadi negara berkembang. Masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dan Kementerian Pekerjaan Umum sedang mengusahakan hal tersebut. Di tahun 2025 ini, Kementerian menargetkan pembangunan jalan nasional baru sepanjang 104 km dan peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang 1.642 km. Bukan hanya dalam hal jalan, tapi dalam sumber daya air juga sedang ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup di Indonesia. Tahun 2025 ini, Kementerian fokus pada kegiatan prioritas di bidang SDA, yaitu pembangunan 12 unit bendungan lanjutan dan pembangunan dan rehabilitasi irigasi seluas 17.000 hektar. Saat ini, Kementerian sedang berkontribusi dan menjadi aktor yang meningkatkan kualitas hidup di Indonesia. Yuk jadi orang yang bertahan dan turut andil dalam peningkatan kualitas hidup ke depannya. Jangan kabur, ayo kita atur.